ya Papua Tengah, anggaran pembangunan kantornya belum ada, hampir semua yang dijanjikan oleh pemerintah pusat itu belum ada. Bagaimana kita mau evaluasi kalau anggarannya saja belum ada? Sehingga penganggaran untuk pemekaran di 4 provinsi itu ada yang sampai tidak ada anggarannya untuk Papua Tengah tadi. Ya, bayangkan untuk kantornya dan lain-lain sama sekali tidak ada dianggarkan sampai hari ini. Ini bagaimana ini? Sebenarnya karena ini janji kita sendiri pada waktu memekarkan 4 provinsi ini dengan disertai dengan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi kok kenyataannya bisa terabaikan ya, terlupakan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi dan para Wakil Ketua, yang saya hormati Ibu Menteri, Wakil Menteri, dan Pak Dirjen Otda, serta pejabat utama dari Kemendagri, yang saya hormati para gubernur dari wilayah Papua, khususnya semuanya yang hadir, yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 2 yang saya cintai. Saya hanya beberapa masalah. Yang pertama, saya menggarisbawahi sesuai dengan hasil pemaparan dari para gubernur tadi. Saya minta maaf Pak Ketua, ternyata saya lihat sederhana sekali. Dari sisi anggaran, khususnya kalau tidak salah tadi saya membaca Provinsi Papua Tengah, ya Papua Tengah, anggaran pembangunan kantornya belum ada, hampir semua yang dijanjikan oleh pemerintah pusat itu belum ada. Bagaimana kita mau evaluasi kalau anggarannya saja belum ada? Sementara tahun ini terakhir kita punya evaluasi untuk otonomi daerah ini. Sungguh miris saya mendengarnya, membacanya Pak. Artinya kita terus terang tidak komit, pemerintah pusat tidak komitmen dengan pernyataannya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Komar, bahwa pada saat mau memekarkan daerah Papua, itu sudah dijanjikan untuk pembiayaan tertentu, khususnya infrastruktur, kantor, air minum, dan lain-lain. Yang lucunya, pada penganggaran setiap tahunnya, kok ini tidak terkawal? Ini siapa sebenarnya yang sangat keliru atau kurang sehingga penganggaran untuk pemekaran di 4 provinsi itu ada yang sampai tidak ada anggarannya untuk Papua Tengah tadi. Ya, bayangkan untuk kantornya dan lain-lain sama sekali tidak ada dianggarkan sampai hari ini. Ini bagaimana ini? Pak Ketua, ini barangkali perlu ada koordinasi Pak dengan Menteri Keuangan, Pak Mendagri dan sebagainya. Ini dibicarakan khusus Pak. Sebenarnya karena ini janji kita sendiri pada waktu memekarkan 4 provinsi ini dengan disertai dengan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Tapi kok kenyataannya bisa terabaikan ya, terlupakan dan sebagainya. Ini satu pelajaran ke depan ini, mudah-mudahan ke depan kita tetap komit dengan apa yang sudah kita lakukan di pusat, termasuk teman-teman di Kementerian KL dan kita sendiri dari Komisi 2 untuk betul-betul ikut mengawal termasuk dalam penganggarannya, supaya betul-betul mereka juga merasakan itu. Ini pelajaran ini tidak bisa dianggap enteng karena dampaknya luar biasa. Ini khusus anggaran infrastruktur di daerah-daerah pemekaran. Demikian juga soal-soal lain. Saya yakin dan percaya para gubernur di dalam menata manajemen ASN pasti saat ini dalam kesulitan untuk mengisi perangkat-perangkat daerahnya. Maaf para gubernur, saya juga pernah PJ, ya saya PJ pemekaran kabupaten, jadi mulai dari nol sampai dengan terbentuknya pemerintah kabupaten, pemerintah definitif dan perkantoran dan segala-galanya. Jadi saya juga merasakan kesulitan bapak-bapak. Seperti apa kesulitannya mencari tenaga-tenaga yang pantas, yang pas untuk menduduki jabatan-jabatan.
Apalagi dari satu provinsi melahirkan beberapa provinsi-provinsi baru yang lain. Pasti sumbernya dari satu atau dua, dari Papua Barat atau dari Papua Induk. Kemudian itu akan dibagi kepada 4 provinsi yang lain. Nah ini yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nantinya pelatihan-pelatihan seperti saran dari Pak Komar dan Pak Taufik ya. Jadi saya kira itu barangkali bisa mengatasi masalah-masalah manajemen kepegawaian yang akan datang di provinsi-provinsi pemekaran. Nah, ini barangkali betul-betul harus menjadi perhatian yang serius khususnya bagi para gubernur daerah otonom pemekaran. Yang ketiga, saya ingin menggarisbawahi pernyataan dari Gubernur Papua Selatan yang tadi mengatakan bahwa provinsinya ada penilaian dari pemerintah pusat adalah termasuk rawan keamanan. Ya, begitu ya, Gubernur Papua Selatan. Oh, Papua Pegunungan, maaf, Papua Pegunungan. Kalau tidak salah begitu Pak Gubernur ya pernyataannya. Nah itu yang saya mau tanya Pak. Istilah rawan keamanan menurut kacamata Bapak sebagai gubernur terpilih saat ini itu seperti apa Pak? Jangan sampai kami ini hanya membaca berita-berita hoax dan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena menurut berita masih ada penghadangan, masih ada pembunuhan, masih ada pembalakan dan sebagainya. Barangkali ini bisa Pak Gubernur menceritakan sedikit supaya kami yang dari luar melihat, mendengar, ya bisa juga tenang, apalagi ada keluarganya di daerah Provinsi Papua secara keseluruhan dan ke Provinsi Papua Pegunungan secara khusus. Itu barangkali khusus untuk para gubernur. Dan terakhir, minta maaf Ketua, saya berhubung karena kita dalam rangka evaluasi daerah otonom baru di Provinsi Papua, walaupun saya tahu moratorium itu belum ada, tapi saya ingin mengutip statement dari Pak Wakil Menteri Pak Bima Arya ya, bahwa kemungkinan moratorium sudah akan ada apa istilahnya, ada kelonggaran, ada selektif atau apa istilahnya. Maka saya minta melalui Menteri Dalam Negeri bahwa usul-usul pemekaran dari semua provinsi di daerah Indonesia itu sudah ada di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Saya yakin dan percaya Pak Dirjen Otda sudah sangat paham dan tahu persis. Dan beliau-beliau ini sudah sangat paham dan mahir dan sangat menguasai masalah sehingga barangkali melalui secara teknis dari Kemendagri mungkin rekomendasinya untuk pemekaran itu secara selektif juga sudah bisa dikeluarkan, yang pantas untuk dimekarkan, yang tidak pantas, yang hanya gagah-gagahan dan sebagainya, ya itu barangkali sudah boleh dipertimbangkan sejak dini. Barangkali itu minta maaf Pak Ketua, saya sedikit menyimpang karena ini untuk evaluasi DOB, tapi di kesempatan saya bicara karena daerah kami juga ada mengusulkan pemekaran. Baik itu Sulawesi Tengah, Sulawesi Timur, kabupaten-kabupaten yang ada, ya Parigi dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.